wa sunnatu tufassirul Qur'ana wa hiya dalailul Qur'ani. Yang mana sunnah ini dia merupakan sesuatu yang mentafsirkan Al-Quran. Dan dia merupakan dalail, petunjuk-petunjuk bagi Al-Quran. Dan ungkapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu ini juga sebagai bantahan bagi sebagian firqah atau kelompok yang mereka mengatakan bahwasanya kita cukupkanlah diri kita ini dengan Al-Quran saja. Kita tidak perlu sunnah. Mereka mengatakan bahwasanya semua perkara sudah ada dalam Al-Quran. Mereka katakan bahwasanya sudah cukuplah bagi kita Al-Quran. Selain Al-Quran kita tinggalkan, termasuk di sini sunnah. Yang mereka tidak mau menggunakan sunnah. Kelompok ini disebut oleh para ulama dengan istilah ingkaru sunnah. Wahum ta'ifatun yusammunahu bil Qur'aniyin, atau mereka juga disebut dengan apa? Qur'aniyun. Ya, Qur'aniyin atau Qur'aniyun. Ya, firqah ini. Firqah yang mereka hanya mau pakai Al-Quran saja. Mereka memisahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka memakai Al-Quran akan tapi membuang As-Sunnah. Dan ucapan mereka ini, akidah mereka, keyakinan mereka ini teramat buruk, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Di antara ungkapan mereka adalah ma wajadna fi kitabillahi akhadna bihi. Apa yang kami dapatkan dalam kitabullah, dalam Al-Quran, maka kami ambil. Wa amma sunnah fa innahu la yuqta'u biha wa la yuqta'a bi sihhatiha. Adapun yang dari sunnah, dia katakan kalau info itu, berita itu, khabar itu, atau perintah tersebut datangnya dari Al-Quran, dari kitabullah, maka kami ambil. Kalau datang dari sunnah, dari selainnya, maka ini bisa benar, bisa salah. Ya, bisa benar, bisa salah. Sepertinya indah perkataannya. Dia katakan apa? Al-Quran ini kredibilitasnya terjaga. Kalau sunnah, belum tentu. Kemudian mereka membawakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini dalil mereka. Orang-orang ingkar sunnah ini punya dalil tidak? Punya dalil, ada dalilnya. Ini firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Antum cek dalam Al-Quran Al-Hijr ayat 9. Anda tidak bohong katanya. Buka Al-Quran, lihat terjemahannya. Makanya baca Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan terjemahan saja. Kalau antum baca terjemahan, nanti terjemahnya sungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Tuh kan benar kata mereka, orang-orang ingkar sunnah ini. Ya, orang-orang Qur'aniyun ini. Oh iya ya, makanya Al-Quran kan terjaga banyak hafiznya. Kalau hadis, kan ada hadis doif, ada hadis mungkar, ada hadis maudu. Jadi ini bisa jadi ini hadisnya salah. Dan bisa jadi ini artinya kalau yang tidak terjaga seperti ini tidak bisa kita jadikan patokan hukum dong. Ya udahlah, kita ambil ke Al-Quran saja. Udah. Ini bahaya. Rusak akidahnya. Firqah-firqah sesat ini punya dalil, jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, mereka ada dalilnya. Sebagaimana orang Khawarij, sewaktu mereka mengkafirkan para sahabat, ada dalilnya tidak? Ada dalilnya. Mereka bawakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Maka orang-orang Khawarij bilang para sahabat itu kafir. Ada dalil enggak? Ada dalilnya. Tapi yang jadi masalah adalah apa? Salah dalam memahami dalil. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
rahimahullahu ta'ala menjelaskan sebab orang sesat itu ada dua. Yang pertama adalah ayustadalla bima laysa bid-dalil, yaitu mereka berhujjah tidak pakai dalil. Yang kedua, an yukhti'a bi fahmid dalil, yaitu salah dalam memahami dalil. Kalau tidak pakai dalil jelas kemungkinan sesatnya besar. Dan kalau pakai dalil pun dan dia memahami dalil ini tidak rujuk kepada pemahaman para salaf, maka dia pun akan salah, sesat dalam memahami dalil. Dan ini yang banyak terjadi pada firqah-firqah sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang. Kenapa? Mereka tidak mau memahami Al-Quran dengan dalil-dalilnya, dengan pemahaman para salaf. Mereka membawakan dalil dan memahaminya sesuai dengan kehendak hati mereka. Maka kita lihat bagaimana para ulama memaknai firman Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 456 Hijriyah mengatakan bahwasanya kandungan ayat ini, Al-Hijr ayat 9 ini, bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah Allah Ta'ala menjamin terpeliharanya Al-Quran, dan Al-Quran tidak akan hilang selamanya. Bahkan hal ini tidak diragukan sedikit pun oleh seorang muslim. Dan begitu pula Allah Ta'ala menjamin sabda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, semuanya Al-Quran dan As-Sunnah adalah wahyu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Quran surah An-Najm ayat 3-4, Allah Ta'ala mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka wahyu adalah az-zikra dengan kesepakatan seluruh umat Islam, dan az-zikra terpelihara dengan nas Al-Quran. Maka sabda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga terpelihara dan pasti dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan az-zikra, kata para ulama, itu adalah Al-Quran dan termasuk padanya As-Sunnah. Kenapa? Karena apa yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini apa? Wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah sendiri yang mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka masuk dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ini yang mendapat penjagaan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menjaga hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menjaga As-Sunnah. Maka pemahaman yang mengatakan bahwasanya cukup kita pakai Al-Quran saja, inilah pemahaman yang batil, pemahaman yang sesat, yang salah, yang menyimpang dari siratal mustaqim, menyimpang dari pemahaman para salaf. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullahu ta'ala anhu mengomentari tentang firqah ingkarus sunnah ini. Ya, beliau rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan, wala syak anna hadha kufrun wa hadha inkaru li risalatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa inkaru li sunnatihi. Tidak diragukan lagi, kata Syekh Ibrahim, bahwasanya mereka yang mengingkari, yang tidak mau pakai sunnah Nabi, yang tidak mau mengakui sunnah, tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah kekufuran, sesuatu yang dapat menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Wa hadza inkaru li risalatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia mengingkari risalah kenabian. Dia tidak mempercayai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa inkaru li sunnatihi, dan mengingkari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, keyakinan seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dapat merusak rukun iman, yaitu iman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Begitu juga iman pada Al-Qur'anul Karim itu sendiri,
Mereka katakan mereka beriman kepada Al-Quran, padahal mereka mengingkari Al-Quran. Bukankah dalam Al-Quran Allah Taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian pada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Allah dalam Al-Quran, mereka katakan mereka beriman. Apa yang datang dalam Al-Quran mereka harus yakini. Ini dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa ayat 59, Allah perintahkan untuk apa? Untuk taat kepada Rasul. Tapi mereka tidak mau taat kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan yang maksud taat kepada Rasul, kata para ulama, adalah mengikuti as-sunnah. Ya, mengikuti as-sunnah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, ala inni utitul kitab wa mislahu ma'ahu. Ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah bahwasanya aku telah diberikan Alkitab dan yang semisal dengannya. Ketahuilah bahwasanya aku telah diberikan Al-Quran dan yang semisal dengannya. Ya, para ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan yang semisal Al-Quran adalah As-Sunnah. Ya, oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Taala, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah Taala memberkahi ana dan antum semuanya. Adalah akidah kita Ahlus Sunnah ini untuk mempercayai Al-Quran dan mempercayai sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama dari generasi-generasi senantiasa mengingatkan tentang pentingnya as-sunnah. Kenapa? Karena akan ada firqah-firqah yang menentang sunnah ini. Hatta qala ba'duhum Al-Quran yahtaju ila sunnati wa sunnah la tahtaju ila Al-Quran. Sampai sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya Al-Quran ini butuh terhadap sunnah dan sunnah tidak butuh terhadap Al-Quran. Sampai sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena inna sunnata fiha tafsil aktsar. Karena dalam sunnah ini terdapat penjelasan-penjelasan yang lebih mendetail. Ya, dalam Al-Quran ada perintah, tapi perintahnya masih dalam bentuk umum, tidak dirinci. Maka ini butuh sunnah. Sebagaimana tadi contohnya telah kita sampaikan. Dan contoh yang lain banyak sekali. Di antaranya tentang perkara sholat. Allah Taala cuma memerintahkan kepada kita dalam Al-Quran untuk apa? Wa aqimus sholah. Wa aqimus sholah. Dirikanlah sholat. Ada enggak tata cara sholatnya? Ada enggak? Enggak ada. Zakat. Begitu juga zakat. Kita hanya diperintahkan dalam Al-Quranul Karim untuk membayar zakat. Lalu apakah ada penjelasan bagaimana tata cara membayarnya, berapa persen, kapan dibayarkan zakat tersebut? Begitu juga dengan haji. Ada enggak tata cara haji, bagaimana kaifiat haji tersebut? Begitu juga dengan puasa. Dan ibadah-ibadah yang banyak, yang lainnya. Yang membutuhkan as-sunnah. Untuk apa? Untuk menjelaskannya, untuk memperincinya. Maka tidak ada cara lain bagi seorang muslim melainkan mereka harus menerima as-sunnah. Walihada qala ba'du ahli ilm. Oleh sebab itu berkata sebagian para penuntut ilmu, para ulama, ya, para ulama mengatakan, man jadala wa qala yakfina kitaballah. Barang siapa yang mendebat kalian, yang mengatakan kepada kalian cukuplah bagi kita Al-Quran, yuqalu lahu aina tajidu min kitabillah annal fajra rak'atan. Maka tanyakan kepada orang ini, di bagian mana dalam kitabullah, dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya salat subuh itu 2 rakaat, wa anna zuhra arba', dan sholat zuhur itu 4 rakaat. Wa annal asra arba', dan sholat asar itu 4 rakaat. Fa in hadhihi ja'at biha as-sunnah. Dikarenakan perkara-perkara ini hanya terdapat di dalam as-sunnah.